Dakwah sendiri itu artinya ajakan. Dalam kamu berdakwah pun jangan sampai menimbulkan rasa hutang budi. Oh, Coba Mbak yang buka deh. Coba Mbak yang aku buka. yang buka. Coba kali ini Mbak minta yang buka ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Shalomita dan di sebelah aku ada Mas. Saya Wiwit. Iya. Kita di acara apa nih Mas? Cerita Vlognya? MW. Cerita MW Muhammad Hidayat. sebelum kita masuk ke topik ya Mas. Nih kita berdua baru menyadari baju kita ini sama-sama bermerek Uniqlo. Gak di endorse ya. Semoga di sini di endorse. Dan nggak janjian ya? Gak janjian loh, ya, gak gitu, janjian loh, gila deh. Hari kita berdua kayak ngerasa kok hari ini kita bajunya casual banget, santai, nyaman. Nyaman banget, enak gitu apa? Uniqlo, oh my god. Gak sengaja, gila deh. Tapi emang bener sih Mas senyaman itu. Aku sekeluarga sih. Ya suami ya, anak Sama. Aku juga. Suka banget Gina berbagai. juga. Iya kan? Iya. Mau untuk di sehari-hari, mau untuk pergi-pergi, mau untuk olahraga, mau untuk traveling, Yes. udah segala deh. Sepakat. Uniqlo. Oke. Selesai dari calon-calon endorsement. Sekarang kita masuk ke topik. Oke. Aku nih ada pertanyaan nih Mas. Boleh, silakan. Ya berhubungan dengan hubungan aku sama Mas Wid. Mas Wid kan seperti guru aku lah gitu ya. Aku berusaha mempelajari Quran. Nah itu kan sebenarnya Mas Wid bisa dibilang Mas Wid itu tuh berdakwah nggak? Oh iya. Dakwah ya. Nah tapi sebenarnya dakwah itu artinya apa sih Mas? Dakwah itu Semua orang tuh bisa dibilang berdakwah nggak? Atau kalau dia memberikan apa bisa dibilang dakwah? Bisa. Tapi dengan caranya masing-masing ya. Oke. Dakwah sendiri itu artinya ajakan. Oh, ajakan. Iya, ajakan. Oh. Jadi ngajak orang untuk lebih mengenal Quran, mengenal hadis kayak gitu. Bukan mengajar gitu, bukan ya? Bukan. Oh, ajakan. Ajakan. Itu penting tuh ya kita untuk ngerti banget ya sebenarnya kata per kata. Makanya metode dakwah itu beda-beda, Mbak. Oke. Seperti di episode yang lalu, Mbak Mita mempunyai sekolah langkahku, itu dakwah. Dakwah untuk memperkenalkan Allah sebagai Tuhan dengan cinta kasih. Itu dakwah. Ajakan kan? Oke. Iya. Jadi caranya macam-macam. Yang dilakukan kita di titik terang itu dakwah tapi dengan cara berdiskusi. Ya, tidak judging, berdiskusi. Kemudian ini yang paling penting. Bisa menempatkan silakan Mbak. Iya, terima kasih. Bisa menempatkan perasaan bahwa berbeda pendapat itu nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi sepakat untuk tidak sepakat itu nggak apa-apa. Itu di diskusi titik terang di kita. Titik terang kan gitu kan? Iya, Selalu betul, gitu kan? betul. Sampai akhirnya jadi sesi curhat. Iya. Sampai 3 jam. Iya. Nah, dalam berdakwah ini sendiri, ini sebenarnya diwajibkan. Oke. Jadi kalau kita memang mau merujuk ke Quran, ya konteksnya pasti Quran ya. Iya dong. Itu semua merujuk bahwasanya berdakwah ini kewajiban bagi setiap muslim. Ya sama seperti sholat, puasa. Dalam hidup. Iya. Ya, kita harus mengajak orang, memperkenalkan orang kan tentang konsep ketauhidan. Ya, tentang Allah yang satu itu kan, kira-kira kan itu. Karena ini sebuah kewajiban, maka menurut saya pribadi agak aneh kalau berbayar. Oke. Ya, ini kalau dalam konteks pure ya, pure berdakwah ya. Ngajak terus bayar dong, gue udah ngajak lo gitu ya. Seakan-akan seperti itu. Ini kan wajib, terus kok berbayar gitu. Sama seperti misalnya, Mbak sholat. Yaudah saya sholat berapa? Wani piro. Cuma untuk aku sholat kamu berani bayar berapa? Oh my god. Nah ini yang akan kita coba elaborasi. Ayat-ayat mana saja yang terkait tentang hal itu kan? Oke. Ada semuanya ada ayat-ayatnya tuh Mas ya. Jadi kita membahas ini
agar kita mendapatkan perspektif ya. Oke. Dari sisi Quran kayak apa, nanti perkembangannya seperti apa, gitu kan? Ya. Gitu. Oke. Ya, kita lihat dulu mungkin di surat ini, Mbak. Di surat 6 ayat 90. 6 ayat 90. Surat Al-An'am ya. Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Iya. Para nabi ketika berdakwah tidak meminta imbalan. Oh, ini katakanlah Muhammad, maksudnya Muhammad katakanlah bahwa aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan. Oh, pada saat Nabi Muhammad menyampaikan, saya nggak minta imbalan. Kamu jangan minta imbalan ya. Gitu. Dan para nabi terdahulu pun melakukan hal yang sama kan. Nah, sekarang masalahnya ketika kita mau takwa kepada Allah, yang kita ikuti kan para nabinya. Dalam hal ini kita Nabi Muhammad. Ya, makanya Nabi Muhammad ada hadis nih. Hadisnya bagus dah. Saya bacakan ya. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni atau yang ikhlas untuknya dan untuk mencari wajahnya. Jadi kalau mau berdakwah ya hanya diniatkan hanya untuk Allah, bukan untuk hal yang selain Allah. Ya misalnya jangan sampai kita terjebak sama, oh iya saya dibayar segini nih di sini, ngerti nggak? Yang di sana lebih sedikit, yang di sini lebih banyak, saya datangnya yang ke sini gitu kira-kira. Jadinya tujuannya jadi beda. Jadi melenceng, dan itu kan tricky banget Mbak, tipis banget Mbak. Itu ada aturannya Mas ya? Iya kan? Nah, padahal di ayat-ayatnya dibilang jangan meminta imbalan. Nih, saya kuatkan lagi yang kedua ya. Di surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 57. 25-57. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Iya. Dalam menyampaikan risalah itu kan ayat-ayatnya Allah tidak meminta imbalan apapun selain apa tadi? Tujuannya adalah berharap agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya. Jadi apa? Pembayaran yang paling sempurna itu adalah ketika kamu mau mengikuti jalannya Allah, aturannya Allah. Jadi pengharapan kita cuma pengen itu doang. Iya, harusnya itu. Kayak gitu. Kenali Qur'annya, pahami, jalani, gitu kan? Iya. Harusnya stick with that gitu ya. Jangan bergeser. Nah kemudian ada ucapannya Nabi Nuh. Ya, kita bisa buka di surat 26 ayat 109. 26 109. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Itu Nabi Nuh. Sekarang kita masuk Nabi Hud. Nabi Hud di surat 26 ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sama lagi ya, Nabi Nuh, Nabi Hud. Sekarang masuk ke Nabi Soleh. Nabi Soleh surat 26 ayatnya yang beda. Ayatnya 145. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sama lagi. Sekarang kita lanjut di surat yang sama, tapi ayat 164. Ini perkataannya Nabi Lut. Asy-Syu'ara. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Again. Yes. Dan yang terakhir ini adalah perkataannya Nabi Syuaib di surat yang sama ayatnya 180. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
Nah, Mbak, lagi dan jadi lagi dan lagi. even Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad statementnya sama. Iya ya, sama persis ya. Iya, tidak meminta imbalan untuk berdakwah gitu. Nah, itu kan menjadi apa ya? Bisa menjadi ini kita lah, dalil. Ya. Dalil kita. Ya. Nah, kemudian kita buka di surat 23 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhan lebih baik, sedangkan imbalan dari Tuhanmu. Ulang ya. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik. Ngapain sampai digituin ya, iya, Allah ya. Kok ngarepin dari manusia sih? Iya. Padahal pemberi rezeki yang terbaik itu kan Allah. Kenapa kamu bersandar kepada manusia itu? Iya. Oh, ini mas sindiran loh. Iya sih mas. Karena ini kayak apa coba? Kayak berbeda, jadi udah berbeda motivasi gitu. Iya, benar. Nah, kemudian sebelum saya masuk yang paling akhir, di surat 68, surat Al-Qalam. Al-Qalam. Ayat 46. 68, 46. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Oh, jadi kayak menyusahkan ya. Iya. Janganlah kamu menyusahkan orang yang mau mendekat kepada saya. Yes. Gitu. Jadi intinya gini, jangan sampai kalau kamu menerima bayaran, orang yang mau mendapatkan ilmu dari kamu dia nggak sanggup bayar. Sampai harus utang lah istilahnya lah ya. Atau dia merasa terbebani hutang gitu. Aduh. Bahkan di ayat ini sebenarnya secara tersirat ngomong apa? Dalam kamu berdakwah pun jangan sampai menimbulkan rasa hutang budi. Oh, hutang budi. Itu kan? Oh, jadi bukan hutang secara materi aja ya? Tapi hutang budi aja nggak boleh loh, Mbak. Jadi misalnya nih, Mbak nggak enak sama saya. Aduh, aku nggak enak nih sama saya. Maksudnya kan selama ini ya kita udah sharing. Kalau aku nggak ini, kayaknya aku nggak enak deh. Itu jangan, Mbak. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa? Karena ini kewajiban. Aduh, mulia banget ya harus saya sebenarnya orang yang harusnya berdakwah ya. Seperti itu gitu kan. Nah, maka yang terakhir di luar para nabi itu Allah itu pernah mengirim 3 utusan manusia biasa nih ya. Itu nanti bisa lengkapnya dibuka di surat Yasin surat 36 ayat 13 sampai 21. Cuma ini yang kita akan bacakan di 21-nya dulu ya. 21-nya saja nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya. Untuk berdakwah di ayat itu disuruh mengikuti orang-orang yang tidak mendapatkan imbalan. Karena bisa jadi nih orang-orang yang mendapatkan imbalan pernah nggak terpikir ada muatan-muatan tertentu, tergantung siapa yang membayar. Ya. Jadi udah nggak murni lagi kan? Ya. Padahal yang diharapkan tadi di awal adalah ketika kita berdakwah niatkan murnikan hanya untuk Allah. Ya. Dan menyampaikan kebenaran ya Mas. Dalam menyampaikan kebenaran. Jadi nanti jatuhnya jangan sampai nanti ketika sudah ada yang bayar ada ayat-ayat yang terpelintir dan seterusnya. Iya nggak? Iya sesuai kayak apa audiensnya gitu ya. Seakan-akan kayak gitu. Iya. Nah, tapi Mbak pada perkembangannya itu para imam-imam ya, ada mazhab-mazhab ya, ada macam-macam mazhab, itu mereka memperbolehkan. Sebenarnya tujuannya adalah mereka takut ketika tidak ada lagi yang menyampaikan, nanti Al-Quran ini akan terhenti gitu. Sementara ilmu-ilmu yang lain itu berbayar. Oh, ya kan? Takutnya ini orang-orang yang mau menyampaikan jadi kayak nggak jadi habis saya kalau di bidang ini nih saya nggak dibayar. Gitu. Iya, terus keluarga saya makan apa dan seterusnya. Iya. Habis itu, jadi itu yang akhirnya membuat ini jadi bisa berbayar. Nah, terus yang kedua ada hadis yang berbunyi bahwasanya kamu bisa membacakan Al-Quran itu dijadikan mahar ketika kamu menikah. Oh, berarti bernilai. Seakan-akan seperti sebuah materi lah gitu ya. Iya, materi. Nah, itu juga yang dijadikan dalil
bagi orang-orang yang meyakini bahwa nggak apa-apa berbayar. Jadi sekarang ini masih terjadi khilafiyah. Khilafiyah itu artinya perbedaan pendapat, Mbak. Oh, oke. Yang klasik itu cenderung tidak mau dibayar. Kalau yang modern itu nggak apa-apa. Memakai si mazhabnya imam-imam tinggal itu. kita pakai mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, imam ini, imam itu, kayak gitu. Itu gimana tapi menjaga bahwa itu masih sesuai dengan perintah Allah ya Mas? Ya, itu saya nggak Gimana berani menjaganya? itu saya juga nggak berani komentar. Soalnya kan kayaknya ya dari pengertian yang saya barusan baca-baca berbagai ayat Quran kan kayak aslinya dari Quran kan seperti itu tuh ayatnya. Iya. Kalau akhirnya dirubah, gimana menjaga supaya jangan sampai akhirnya benar-benar menjauh dari perintahnya gitu. Iya, karena ketika dibayar itu kan sebenarnya dunia sedang menampakkan dirinya kan. Iya sih. Langsung duniawi lah gitu ya. Iya kan, sementara kita berdakwah kan mengajak untuk zuhud dunia kan sebenarnya. Ke Allah ya. Iya, karena ke Allah kan konteksnya. Iya. Makanya akhirnya ada yang bilang begini nih, ini saya tarik keseimbangannya ya kira-kira ya antara yang boleh tidak boleh. Silahkan berdakwah. Silahkan menerima pengupahan asal niat dakwahnya jangan bergeser. Oh ya. Yaitu tetap untuk Allah. Ya. Dan ketika menyampaikan juga jangan memeras umat gitu dengan tarif-tarif tertentu. Itu mungkin jalan tengahnya. Tapi umat juga jangan dengan misalnya tidak berbayar jadi menyepelekan orang itu gitu kan. Jadi harus ketemu di tengah-tengah. Pada zaman imam-imam itu, kenapa diperbolehkan? Karena yang membayar negara, Pak. Oh. Iya. Oh, sebab itu kan berarti seperti digaji. Iya, tapi negara itu tanggung jawabnya negara. Karena yang membayar dari Baitul Mal. Oh, Baitul Mal. Baitul Mal. Yang jadi hasil rampasan perang. Iya, hasil rampasan perang atau apa. Tapi intinya dikelola secara negara gitu. Bukan kalau di kita kan per person ngasih. Iya. Ini enggak. Jadi memang ini ada negara, ya udah kamu dakwah ya, nanti kamu dibayar dari negara. Iya. Dan itu udah ditentukan itu kan jumlahnya. Sepertinya loh, seperti orang memberikan pendidikan gratis Yes. itu negara mereka. Jadi supaya karena tujuannya seperti yang diperintahkan itu sama Quran, harus kayak berbagi ilmu dan lain-lain. Aman tapi pokoknya lo berbagi ilmu aja, apa yang lo punya. Tentang Quran, tentang Allah. Nanti gue yang akan mengambil alih tanggung jawab hidup lo. Gitu. Itu para imam seperti itu. Takut, gitu. Tapi sekarang kan negara nggak ikut andil nih kalau di kita. Makanya kita akhirnya ya itu tadi kita berlomba-lomba ngasih paling banyak. Di sisi lain ada beberapa pendakwah yang memasang tarif kan. Iya. Kalau Mas Wid menjalankannya yang mana? Saya pribadi lebih condong yang ngikutin ulama-ulama klasik ya. Klasik seperti apa? Berarti yang tidak meminta imbalan. Tidak meminta imbalan. Jadi yang benar-benar mengikuti si ayat Al-Qur'an ya. Sampai di titik ini ya. Karena saya meyakini gini Mbak. Kalau mau mendapatkan imbalan mendingan kita memang bekerja sebagai seorang profesional di bidangnya. Misalnya saya ngedesain, Mbak nyanyi gitu kan. Ya udah kita dibayarnya sebagai di pekerjaan itu. Bukan jadi maksud memisahkan ini, ya. Memisahkan. Kalaupun ada dana yang terkumpul dari ruang diskusi ini, itu saya sama berbagi. Dina itu ya bilang bahwa ini untuk berbagi. Untuk berbagi. Jadi untuk orang lain gitu, bukan untuk masuk ke kita. Gitu. Barakallah ya Mas. Ini pokoknya udah ini pahalanya Mas Wid berlipat-lipat ganda. Itu pahala kita semua. Kan kita mengupayakan semua. Diskusi kan ya. Kita kan berdiskusi. Iya. Masya Allah, insya Allah memang dengan niatnya Mas Wid kayak gitu. Alhamdulillah saya kecipratan. Jadinya mungkin diskusi kita tuh berisi banget sih. Kayak apa? Emang itu kan yang diinginkan ya, yang diharapkan kan kita pernah bahas tuh episode diskusi vlog kita yang sebelum ini bahwa Quran itu bukan hanya untuk dibunyikan tapi dibaca. Iqra artinya adalah kita mengerti apa isinya kan. Jadinya kan kita berharap dengan apa yang kita pelajari seperti ini sekarang ruang diskusi kita ini titik terang ini setelah itu kita tuh benar-benar menjalankan dalam kehidupan kita seperti yang sholat bukan hanya aktual tapi juga bukan hanya ritual tapi juga aktual. Yes. Nah, kayaknya sih kita nih saya ada grupnya gitu sama Mas Wid, emang semuanya ke hati banget tuh Mas gitu. Jadi kayak dalam menjalankan kehidupan tuh nggak yang abis belajar 2-3 jam kita lupa tuh nggak, pasti ke bawah gitu ya. Mudah-mudahan karena dari
sang apa kita bilang moderator, guru, ustadz, fasilitator. Sahabat aja ya. Sahabat. Niatnya seperti itu, sebersih itu. Jadi alhamdulillahnya ya insya Allah kita akan selalu sesuai dengan perintahnya Allah gitu. Kita mempelajari. Saya ngeri nih terlalu banyak dipuji. Mungkin ini saya edit aja. Ngeri. Karena nggak seperti itu juga mungkin kan. Loh, ya. Kan nggak, maksudnya memang dengan niatnya gitu Mas, mungkin lebih barokah, lebih barokah. Amin, amin. Insya Allah ya kan kita juga dapat. Insya Allah. Nah, Insya tapi Allah. kalau teman-teman lihat di Titik Terang sekarang kita itu lagi punya program kan? Iya. Dengan slogan. Berbagi ya. Iya. Slogannya berbagi, bergerak, berdampak. Ya. Iya, itu semua implementasi loh. Berbagi, bergerak, berdampak. Ya, iya kan? Iya. Semua tindakan. Dan maksudnya tuh ada Bukan aja teori. ketemu orang yang membutuhkan gitu ya. Iya. Ya semoga memang udah diatur ya ini pasti sama Allah ya. Dan Iya. semoga pengharapan saya kita semua istiqomah, termasuk saya mengingatkan diri saya yang paling utama. Iya dong. Gitu, Masing-masing lah kita semua selalu ya. Kan kita selalu berharap kan setiap bangun tidur jadi manusia yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan nunjuk-nunjuk orang ya kan. Nah, Ke diri sendiri aja. oke Mbak, jangan kelamaan ini nanti saya semakin gede. Bisa terbang. Ngeditnya nanti susah. Editnya susah. Baik, terima kasih ya Mbak Mita. Makasih ya Mas Tadi Wir. udah dibuka sama Mbak Mita. Sekarang Mbak Mita mau nutup? Apa? Maaf ya udah lama nggak jadi host dan presenter. Makasih udah nonton kita, obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat sih sebenarnya dari semua apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, semoga itu bermanfaat untuk diri kita berdua dan untuk semua yang nonton dan mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Oke. lagi. Saya Wiwit pamit. Saya Sheila Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.